Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri, saya dari kelas P5H dan NIM 2311263. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tugas terstruktur. Yang pertama itu aspek penekanan kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Karena di antara keduanya itu saling melengkapi satu sama lain, bahwa dapat dikatakan literasi numerasi itu memberikan dasar kognitif. Artinya apa? Kognitif ini kemampuan berpikir kritis dalam memahami konsep, menganalisis informasi, dan menyelesaikan masalah. Sedangkan pengembangan profil pelajar Pancasila menambahkan dimensi moral dan sosial. Contohnya seperti siswa yang literat dan numerat tapi tanpa nilai Pancasila bisa jadi egois. Sementara yang berprofil Pancasila bisa jadi uh, sementara yang berprofil Pancasila tanpa literasi sulit bersaing di dunia kerja. Sehingga kedua poin ini sangatlah penting karena dapat membantu siswa menghadapi tantangan abad ke-22 abad ke-21 seperti globalisasi, perubahan kurikulum, dan revolusi industri 4.0. Yang pertanyaan kedua itu, menurut Anda materi apa yang cocok memasukkan tema ini? Temanya yang cocok untuk dalam tema sustainability itu yaitu akhlak mulia dan akhlak mulia atau etika lingkungan dalam Islam. Karena alasannya itu relevansi dengan ajaran Islam. Islam menekankan konsep khilafah atau manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yang berarti tanggung jawab menjaga alam. Hadis Rasulullah SAW seperti, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan burung atau manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dapat dihubungkan dengan menjaga sumber daya air. Selain itu, ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang menyatakan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Dapat dijadikan dasar untuk membahas tanggung jawab umat Islam dalam mencegah penurunan kualitas air akibat polusi atau pemborosan. Karena alasan yang kedua itu integrasi dengan isu lokal. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam PAI ini bisa dikaitkan dengan materi tentang ibadah sosial atau fikih lingkungan, di mana siswa belajar bahwa menjaga air adalah bagian dari ibadah, seperti wudhu yang harus bersih dan tanggung jawab sosial, amal ma'ruf nahi munkar untuk mencegah kerusakan lingkungan.
karena materi ini cocok karena PAI tidak hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga dengan etika dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat diintegrasikan tanpa memaksakan tema sekuler ke dalam kurikulum agama. Tahap persiapan yang kedua itu, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ini saya akan merancang pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut PJBL, pembelajaran proyek berbasis learning. PBL ini akan saya lakukan selama 4 sampai 6 minggu dengan siswa SMP atau SMA sebagai target, sehingga melibatkan kolaborasi antar pelajar. Rencana ini lebih spesifik, konkret, dan mudah diikuti dengan fokus pada proyek yang nyata yang mendorong siswa berpikir kritis dan bertindak. Tahapan persiapan dari 1 sampai 2 minggu awal ini menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pengantar tema, mulai dengan diskusi kelas tentang isu air di Bangka Belitung berdasarkan laporan Dinas Lingkungan hubungan dengan PAI. Bacaan pada ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Dan mengenai penciptaan manusia dari air dan hadis tentang menjaga air sebagai amal jariah. Tujuannya siswa memahami tanggung jawab Islam terhadap lingkungan. Bagian kedua itu pembentukan kelompok. Bagikan secara ke dalam kelompok 4 sampai 5 kelompok, 5 orang. Berikan panduan proyek. Buat kampanye. Di sini saya ingin membuat kampanye atau solusi praktis untuk mengatasi penurunan air di lingkungan sekolah atau kampung dengan integrasi nilai PAI seperti kepedulian sosial dan ibadah lingkungan. Tahapan yang kedua itu tahap pengembangan proyek. Ini saya akan melakukan 2 sampai 3 minggu. Terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data. Siswa melakukan survei sederhana di lingkungan atau sekolah atau kampung. Misalnya wawancara warga tentang penggunaan air, pengukuran kualitas air dengan alat sederhana seperti kit tes pH, integrasi. Di situ saya integrasi PAI. Di situ saya ingin diskusikan bagaimana Islam mendorong takwa, kesadaran menjaga air seperti menghindari israf atau pemborosan berdasarkan Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Bagian kedua itu perencanaan solusi. Kelompok merancang proyek konkret seperti membuat poster kampanye anti pemborosan air dengan pesan PAI, misalnya jaga air seperti jaga ibadah. Yang kedua itu membuat sistem daur ulang air sederhana, misalnya filter air dari bahan alami dan mengintegrasikan doa atau zikir dalam prosesnya. Yang ketiga itu mengadakan workshop kecil untuk siswa lain tentang pentingnya air dalam Islam. Yang bagian ketiga itu integrasi PAI. Setiap kelompok harus menyertakan elemen PAI seperti kutipan ayat atau hadis dalam presentasi atau produk proyek untuk menunjukkan bagaimana nilai Islam mendorong sustainability. Tahap yang terakhir itu tahap implementasi
dan evaluasi. Saya ingin melakukan ini 1 sampai 2 minggu akhir. Ini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pelaksanaan proyek. Siswa mempresentasikan proyeknya di depan kelas atau sekolah, atau lakukan aksi nyata seperti membersihkan sungai lokal sambil membaca doa. Contoh konkretnya, jika kelompok memilih kampanye, mereka buat video singkat yang diunggah ke media sosial sekolah dengan tagar air bersih untuk Islam. Yang bagian kedua itu evaluasi. Ini gunakan rubrik penilaian berdasarkan kreativitas. Integrasi PAI dan dampak nyata, misalnya apakah proyek mengubah perilaku siswa. Diskusi refleksi, siswa tulis jurnal tentang bagaimana proyek ini memperkuat iman mereka dalam menjaga ciptaan Allah. Yang bagian ketiga itu dampak jangka panjang, dorong siswa untuk melanjutkan proyek di rumah, seperti mengajak keluarga hemat air dan melaporkan hasil ke dinas lingkungan sebagai kontribusi lokal. Kesimpulannya, rencana ini membuat pembelajaran aktif, relevan dengan isu lokal, dan memperkuat PAI sebagai dasar etika, bukan hanya teori. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.